Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Swiss Development Cooperation atau SDC menyelenggarakan seminar digitalisasi peta risiko bencana di Kota Batu pada Selasa, 8 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana yang inklusif, adaptif, dan berbasis data. Seminar yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta, baik secara luring maupun daring, menghadirkan beragam pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Melalui seminar ini, BNPB menekankan pentingnya transformasi digital dalam penyediaan informasi risiko yang akurat, dapat diakses publik, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu. Salah satu sorotan utama seminar datang dari Profesor Syamsul Ma'arif yang menekankan pentingnya sense of mission dalam kerja kemanusiaan. Ia menyampaikan bahwa risiko bencana bersifat spasial dan tidak mengenal batas wilayah administratif, sehingga pendekatan harus transdisipliner dan berbasis pengetahuan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Pada hari berikutnya, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis geotagi dan inaris selama 2 hari pada tanggal 9 hingga 10 Juli 2025 di Kota Malang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan, khususnya melalui platform Inaris. Bimbingan teknis ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari perwakilan BPBD, perguruan tinggi, dan forum pengurangan risiko bencana. Melalui penguatan kapasitas ini, BNPB terus mendorong transformasi digital untuk membangun sistem pengurangan risiko bencana yang partisipatif dan berkelanjutan. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meresmikan sumur bor di Desa Jaya Mulia, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 17 Juli 2025. Pembuatan sumur bor ini merupakan upaya pemerintah melalui BNPB guna memperkuat fase pencegahan bencana, khususnya dalam mengatasi potensi krisis air bersih akibat dampak bencana kekeringan di musim kemarau. Sebanyak 8 titik sumur bor dibangun oleh BNPB di Indramayu, bekerja sama dengan Pusat Teritorial Angkatan Darat atau Pusterat TNI. Sebarang lokasi pembangunan sumur bor untuk akses air bersih bagi warga ini, diantaranya 4 titik di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, dan 4 titik lainnya tersebar di Kecamatan Krangkeng dan Kecamatan Kroya. Anggaran pembuatan sumur bor yang dilakukan 2 tahap ini mencapai 3,3 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran dana siap pakai atau DSP BNPB. Sumur bor yang dibangun merupakan sumur bor jenis artesis dengan kedalaman 120 hingga 130 meter. Sumur bor tersebut dilengkapi dengan mesin pompa berjenis submersible dengan kapasitas air dapat menampung hingga 5.000 liter sekali isi. Sumur yang dibuat nantinya dapat memenuhi kebutuhan air kurang lebih hingga 1.200 kepala keluarga atau 4.200 jiwa di satu titik. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Dr. Suharyanto menutup rangkaian orientasi pembekalan CPNS BNPB tahun anggaran 2024 di Pusdiklat INA DRTG Sentul, Bogor, Jumat 18 Juli 2025. Sebanyak 93 calon aparatur sipil negara di lingkungan BNPB mengikuti upacara penutupan orientasi yang telah mereka lalui selama 1 bulan. Sebelumnya, para calon ASN BNPB Angkatan ke-7 ini diberikan pembekalan mulai dari pembentukan karakter, pengenalan unit kerja eselon 1 dan 2, dan ditutup dengan orientasi lapangan berganda. Usai mengikuti seluruh rangkaian orientasi, calon anggota baru BNPB ini akan mengikuti latihan dasar CPNS BNPB selama 1 tahun dengan pendampingan dan penjamin mutu dari LAN RI. BNPB melalui Direktorat Peringatan Dini menggelar sosialisasi tim pengelola sistem peringatan dini bencana
di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB INA DRTG Sentul pada Jumat 18 Juli 2025. Pertemuan perdana ini menjadi tonggak awal penguatan strategi peringatan dini yang lebih responsif dan terintegrasi di Indonesia. Direktur Peringatan Dini BNPB, Berton Suar Panjaitan menegaskan pentingnya struktur kerja yang sistematis, kolaborasi lintas unit, dan pembagian tanggung jawab yang terukur dalam menjalankan pengelolaan informasi sistem peringatan dini bencana. Tim ini terbagi menjadi 4 bidang, meliputi bidang konektivitas data dan informasi, bidang interoperabilitas data, bidang rekomendasi aksi merespon peringatan dini, serta bidang diseminasi peringatan dini bencana. BNPB berkomitmen melibatkan berbagai mitra eksternal seperti BMKG, PVMBG, serta kementerian dan lembaga lainnya sebagai bagian dari penguatan sistem peringatan dini yang kolaboratif dan terkoneksi. Hasil sosialisasi ini akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi lintas unit dan sektor guna mempercepat diseminasi informasi serta mendorong respon peringatan dini yang tepat dan progresif sesuai dinamika tantangan penanggulangan bencana di lapangan. BNPB bersama Mitra Pembangunan Siap Siaga dan BPBD Provinsi Maluku menyelenggarakan rapat uji publik pedoman penyusunan rencana kesiapsiagaan logistik dan peralatan pada 23 hingga 24 Juli 2025. Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB, Yusrijal, mengatakan bahwa penyusunan pedoman ini didasarkan pada evaluasi berbagai pengalaman penanganan darurat bencana di Indonesia. Hari pertama, kegiatan disampaikan pengantar uji publik dan pemaparan materi, lalu ditutup dengan sesi identifikasi dan pemetaan sumber daya logistik peralatan dan sumber daya manusia. Sementara hari kedua, kegiatan difokuskan pada praktik penyusunan rencana kontingensi dan konsep operasi darurat oleh tim fasilitator. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman yang sama dan strategi yang terintegrasi, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengelolaan logistik peralatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mensosialisasikan kesiapsiagaan bencana melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Lab School Cirende dan SMA Negeri 57 Jakarta. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Juli 2025 ini selaras dengan pedoman rujukan kegiatan MPLS Ramah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna memberikan pemahaman awal terkait upaya pengurangan risiko bencana di sekolah. Pada kegiatan yang diikuti oleh para peserta didik baru, materi kesiapsiagaan bencana disampaikan secara interaktif melalui ceramah singkat, demonstrasi, diskusi, menonton video edukasi bencana, gerak dan lagu serta praktik langsung yang telah disesuaikan dengan usia dan karakteristik peserta didik. Adapun materi kesiapsiagaan yang disampaikan adalah pengenalan kondisi kebencanaan di Indonesia, konsep ancaman, risiko, kerentanan, kapasitas, aplikasi Inaris personal, dan rambu-rambu kebencanaan. Sementara itu, praktik yang didemonstrasikan antara lain berkaitan dengan tas siaga bencana dan penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi. Kepala BNPB Legend TNI Dr. Suharyanto bertolak menuju Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada 21 hingga 25 Juli 2025 guna memastikan penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla berjalan dengan baik. Setibanya di Pekanbaru, Suharyanto langsung mengadakan rapat koordinasi bersama BPBD Provinsi Riau dan Forkopimda Riau yang dilaksanakan di Lanut Rusmin Nurjadin. Setelah itu, Kepala BNPB bersama rombongan melakukan patroli udara menggunakan helikopter menuju wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kota Dumai. Pada tinjauan ini, Kepala BNPB melihat secara langsung lahan-lahan yang masih terbakar dan menegaskan penyebabnya adalah ulah manusia yang membuka lahan dengan cara membakar.
Selama di Provinsi Riau, Suharyanto dan rombongan berkeliling meninjau lokasi terdampak karhutla dan melaksanakan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kepala BNPB juga mengunjungi posko operasi modifikasi cuaca atau OMC yang bertempat di Lanut Rusmin Nurjadin untuk memeriksa 2 armada pesawat yang bertugas untuk menyemai garam di wilayah Langit Riau guna menurunkan hujan. Daycare Cinta Agnemaya BNPB menggelar outing class atau sesi pembelajaran di luar kelas pada Kamis 26 Juni 2025. Sesi outing class ini mengusung tema wisata, edukasi, dan ekologi dengan mengajak anak-anak menjelajah Taman Kota di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 15 anak-anak dari Daycare Cinta Agnemaya BNPB bersama 6 pendamping serta 5 orang perwakilan pembina dari Dharma Wanita Persatuan atau DWP BNPB. Sesi outing kali ini dibuka dengan kegiatan jalan sehat mengelilingi jembatan Infinity Link yang menghubungkan kawasan Taman Tebet Selatan dan Tebet Timur. Setelah sesi jalan sehat, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan bermain bersama di arena playground seperti perosotan, trampolin, dan panjat tebing. Kegiatan outing kelas Daycare Cinta Agnemaya BNPB merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap semester. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Dume Harjuti Sinaga undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.